Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Karena membuat laporan palsu, seorang remaja di Kabupaten Deli Serdang ditangkap polisi. Menjelang bulan Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar Parluasan Pematang Siantar naik. Mencicipi kepiting ngamprak, makanan disajikan berantakan yang sedang tren di Kota Medan. Informasi pertama, karena ingin lepas dari pembayaran cicilan motor per bulan, seorang remaja di Deli Serdang terpaksa ditangkap polisi karena membuat laporan palsu. Tersangka melakukan penipuan dengan berpura-pura kehilangan motor, telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Usai menyelidiki laporan kasus pencurian dan kekerasan, unit Reskrim Polsek Deli Tua Kabupaten Deli Serdang menangkap si pelapor. Pria berusia 18 tahun ini ditangkap dan menjadi tersangka karena membuat laporan palsu yang menimpa dirinya. Namun polisi tidak menahan tersangka karena masih usia remaja. Tersangka hanya diwajibkan lapor seminggu 2 kali. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kejadian ini bermula saat tersangka ingin lepas dari jeratan kredit motor yang hingga saat ini belum dapat dibayarkan. Karena tidak menemukan jalan keluar, tersangka melakukan penipuan dengan berpura-pura kehilangan motor, telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Saat membuat laporan, tersangka juga menunjukkan pakaian yang dilumuri zat pewarna makanan seperti darah untuk mengelabui polisi. Namun bukan terlepas dari jeratan utang, tersangka justru berhadapan dengan proses hukum karena kepergok berbohong. Orang tua tersangka sempat menangis histeris melihat tindakan sang anak yang terlalu nekat membuat laporan palsu. Kami menerima pengaduan daripada si pelapor tersebut, kemudian kami melakukan pengecekan terhadap lokasi di mana pelaku yang dikatakannya itu dirampok. Setelah kami lakukan penelitian, kemudian kami melakukan pemeriksaan, peninjauan lokasi dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, diketahui ternyata laporan tersebut adalah laporan yang tidak benar atau laporan palsu. Akibat perbuatan nekatnya, tersangka seharusnya dihukum 1 tahun 4 bulan penjara. Namun pelajar SMA ini hanya wajib lapor 2 kali seminggu karena akan menjalani ujian di sekolah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Aktivitas galian C di sepanjang Jalan Balige Toba yang diduga tak berizin diprotes warga. Pasalnya galian tersebut menimbulkan polusi udara serta membuat akses jalan kotor bekas tanah. Proyek galian C yang sedang dikerjakan di sepanjang Jalan Balige Bypass, Kabupaten Toba diprotes warga. Karena selain diduga tak memiliki izin, proyek ini juga menimbulkan polusi udara. Aktivitas proyek galian C menyebabkan pencemaran lingkungan yang bisa menimbulkan penyakit lantaran banyak debu yang berterbangan di sepanjang jalan ini. Apalagi tanah bekas galian juga menyebabkan jalan yang baru diresmikan Presiden ini kotor bekas tanah. Tambang ilegal begini tidak hanya merugikan pendapatan daerah ataupun penerimaan negara. Kita lihat di sepanjang jalan pun tidak ada pengelolaan lingkungan. Jalan berabu, aspal rusak. Ya, tentunya sangat mengganggu untuk kesehatan masyarakat. Selain itu, warga juga khawatir alat berat yang melintas di sepanjang jalan ini dapat merusak jalan. Warga saat ini berharap pihak terkait dapat menghentikan aktivitas galian C. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. Ratusan warga dari 4 desa di Kabupaten Deli Serdang berunjuk rasa di lahan yang akan dibangun saluran pembuangan air pengendali banjir di kawasan Bandara Kuala Namu. Mereka menuntut pemerintah memberikan ganti rugi pembebasan lahan pertanian. Pada hari ini
Dengan membawa poster tuntutan sambil memanjatkan doa, ratusan warga dari 4 desa di Kecamatan Beringin dan Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang unjuk rasa di lahan yang akan dibangun kanal atau saluran pembuangan air pengendali banjir di kawasan Bandara Kuala Namu. Mereka menuntut pemerintah memberikan ganti rugi pembebasan lahan pertanian. Hingga kini pembangunan kanal belum terlaksana karena belum menemui kesepakatan ganti rugi antara warga setempat dengan pemerintah. Warga resah karena merasa didesak pemerintah untuk menyetujui harga ganti rugi yang dikeluarkan tanpa harus bermusyawarah. Tapi yang sangat keberatan itu masalah harga loh Pak. Harganya itu tidak sesuai dengan harga yang lain. Kami ada sekitar 10 kakak lah gitu yang terkena dampak yang tidak sesuai dengan pembayarannya. Ternyata kami ini bukan tanah-tanah garapan dan tanah ini ada suratnya ini Pak loh. Ini surat ganti rugi saya. Dulu kami beli ini ya. Nah, ini dari tahun 70-an. Menjelang bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok di pasar Parluasan Pematang Siantar naik. Kenaikan tersebut terjadi sejak 3 hari lalu. Harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan kerap terjadi kenaikan. Seperti di pasar Parluasan, Kota Pematang Siantar. Harga kebutuhan pokok seperti beras dan telur merangkak naik sejak 3 hari kemarin. Beras 10 kg yang semula dijual dengan harga Rp125.000 per kilogram naik Rp2.000 menjadi Rp127.000 per kilogram. Sedang beras 30 kg yang semula dijual seharga Rp365.000 saat ini dijual seharga Rp370.000 naik Rp5.000 per kilogram. Tidak hanya beras, harga telur di pasaran Parluasan juga merangkak naik. Telur ayam yang semula dijual dengan harga Rp43.000 per papan naik Rp3.000 menjadi Rp46.000 per papan. Terbijinya di 500 Bang. Per papan? Per papan 46.000 sepapan. Sekarang ini? Iya. Sebelumnya berapa ya? 45, 44 per papan. Berarti sudah ada kenaikan berapa hari ini? Dari 3 hari ini Bang. 3 hari ini ya, kenaikan menjelang Ramadan ya? Iya, iya. Untuk beras sendiri gimana? Hah? Beras ada kenaikan? Kan ada 2.000. 2.000. Per 10 kilo naik 2.000. Oh, sebelumnya dari 100 berapa? 125. Jadi 127 ya. Naiknya harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan dikeluhkan pembeli dan pedagang. Mereka berharap pemerintah bisa mengatasi kenaikan tersebut agar harga bahan pokok kembali stabil. Yan Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar.